dalam pertemuan kedua yang lalu kita telah membahas istilah-istilah terkait konfigurasi hingga pertengahan. Nah, sekarang kita akan tuntaskan hingga selesai. Ada beberapa istilah masih terkait konfigurasi yang kita bahas di pertemuan ini. Istilah pertama adalah istilah yang saya rasa masih asing bagi Anda, yaitu pusat pseudo asimetrik. Jadi pusat pseudo asimetrik ini adalah pusat stereogenik. Jadi sebenarnya salah satu bentuk pusat stereogenik. Namun memiliki dua buah ligan yang konstitusinya sama, hanya berlawanan konfigurasi. Jadi jika yang satu konfigurasinya R, yang lain konfigurasinya S, tetapi atom-atom yang menyusunnya semuanya identik. Dan pusat pseudo asimetrik ini memiliki keunikan karena dia bisa akiral, bisa kiral. Dia akan akiral pada diastereomer yang kiral. Dan jika itu terjadi, di situ dia bukan merupakan pusat stereogenik. Namun, dia bisa menjadi kiral pada diastereomer yang akiral. Kita tahu bahwa diastereomer yang akiral itu disebut bentuk meso. Di sini, dia disebut pusat pseudo asimetrik. Jadi istilah pseudo atau semu di sini muncul karena dia kadang-kadang kiral, kadang-kadang tidak, atau kadang-kadang asimetrik, kadang-kadang tidak, bergantung lingkungan. Yang menarik lagi adalah dia invarian terhadap refleksi pada cermin. Artinya, kalau kita mencerminkan pusat pseudo asimetrik, maka yang semula R akan tetap R, yang semula S tetap S. Akan tetapi, jika kita melakukan pertukaran dua buah ligan, maka konfigurasinya berubah atau berbalik dari R menjadi S atau S menjadi R. Yang perlu diperhatikan lagi adalah bahwa di sini untuk konfigurasi pusat pseudo asimetrik, R dan S-nya ditulis dengan huruf kecil. Berbeda dengan R dan S huruf kapital yang kita pakai untuk pusat stereogenik yang normal, yang umum. Nah, sebagai contoh, kita lihat di sini ada senyawa asam 2,3,4 trihidroksiglutarat. Senyawa ini memiliki 3 buah pusat stereogenik, sehingga mungkin memiliki 2⁻³ atau 8 stereoisomer. Nah, ke-8 kemungkinan stereoisomer tersebut digambarkan dalam slide ini. Kita punya sepasang asam ribarat, sepasang asam arabinarat, sepasang asam silarat, dan sepasang asam liksarat. Nama-nama ini dapat Anda lihat dari nama-nama gula pentosa yang mengalami oksidasi oleh oksidator kuat. Di antara 4 pasangan ini, kita telah ketahui bahwa ada 2 buah, yaitu asam ribarat dan asam silarat, memiliki bidang simetri. Dan karena memiliki bidang simetri, maka kedua asam ribarat ini identik. Jadi hanya ada 1 buah bentuk meso asam ribarat. Demikian pula kedua bentuk asam silarat ini adalah identik, sehingga kita hanya memiliki 1 bentuk meso asam silarat. Sementara pada asam arabinarat dan liksarat, keduanya bukan merupakan bentuk meso, tapi merupakan sepasang enantiomer. Nah, di sini sekarang kita akan melihat bagaimana menentukan konfigurasi dari setiap atom kiral atau setiap pusat stereogenik yang ada dalam struktur ini. Mari kita mulai pembahasan dari asam ribarat. Kita lihat pertama kali asam D-ribarat. Tentunya kalian masih ingat di pertemuan sebelumnya kita bahas bahwa gula D itu adalah jika OH pada pusat stereogenik jauh dari nomor 1 itu berada di sebelah kanan. Nah, kita lihat bersama asam D-ribarat ini memiliki 3 pusat stereogenik yang kita akan coba ulas konfigurasinya satu persatu.
Mari kita lihat pertama-tama atom karbon kiral atau pusat stereogenik nomor 2. Dengan menata supaya atom H berposisi ke belakang sebagai prioritas yang paling rendah, kita akan dapatkan OH di sebelah sini, sini, CO2H di sini, dan gugus sisanya yang saya tuliskan cuma sebagai CHOH-C seperti ini, dan di bawah. Kita ketahui atom oksigen karena memiliki nomor atom yang paling besar, maka memiliki prioritas tertinggi pertama. Gugus karboksilat, karena C di sini mengikat sebuah rangkap dengan O dan sebuah ikatan tunggal dengan O, atau total memiliki 3 atom oksigen, maka dia prioritas tertinggi kedua. Sementara C yang ini prioritas tertinggi ketiga karena mengikat 1C, 1H, dan 1O. Sehingga kita dapatkan bahwa urutan prioritas yang teramati ketika hidrogen yang prioritas keempat dibelakangkan adalah searah dengan jarum jam. Maka nomor 2 ini memiliki konfigurasi 2R. Nah, sekarang bagaimana dengan atom karbon nomor 4? Pada pusat stereogenik ini kita juga bisa melakukan penentuan konfigurasi yang hampir sama. Jadi sekarang kita tempatkan H ke belakang sehingga kita dapatkan susunan sebagai berikut. Sama seperti tadi, OH tertinggi pertama, CO2H kedua, lalu CHOHC ini yang ketiga. Sehingga kita dapatkan di sini urutan prioritasnya adalah berlawanan dengan arah jarum jam. Sehingga konfigurasi di atom nomor 4-nya adalah 4S. Nah, bagaimana dengan atom nomor 3? Kita bisa lihat bahwa atom nomor 3 ini memiliki 2 buah ligan yang berkonstitusi sama, yang diberi kotak putus-putus ini. Di sini atomnya CHOH, CO2H yang atas, di bawah pun CHOH, CO2H. Konstitusinya sama. Anda tentu sudah tahu apa yang dimaksud konstitusi pada pertemuan pertama. Nah, tetapi berbeda di sini konfigurasinya. Yang atas 2R, yang bawah 4S. Maka atom nomor 3 ini berperan sebagai pusat pseudo-asimetrik karena mengikat 2 ligan yang berkonstitusi sama tetapi berkonfigurasi berlawanan. Maka kita coba tentukan konfigurasinya sebagai berikut. Dengan menempatkan atom H ke belakang, akan kita peroleh OH di sini. Lalu atom 2R, C2 yang berkonfigurasi R berada di sini, dan atom C nomor 4 yang berkonfigurasi S ada di bawah sini. Nah, karena di sini atom-atomnya sama konstitusinya, hanya berbeda konfigurasi, tentunya kita perlu menambahkan satu aturan prioritas baru untuk menentukan siapa yang lebih tinggi prioritasnya daripada yang lain. Dan IUPAC telah menentukan bahwa prioritas R itu lebih tinggi daripada S dalam kasus seperti ini, yaitu kasus ketika konstitusinya sama, hanya berbeda konfigurasinya. Sehingga kita bisa melihat urutan prioritas di sini adalah searah dengan jarum jam. Dan karena dia pseudo-asimetrik, maka notasinya R kecil, 3R seperti itu. Demikian adalah penentuan konfigurasi secara lengkap untuk asam D tribarat. 2R, 3R, dan 4S. Mari kita lanjutkan dengan asam L-tribarat. Asam L-tribarat adalah enantiomer atau bayangan cermin dari asam D-tribarat. Kita bisa tentukan konfigurasi di C2 sama seperti sebelumnya.
Tapi tentu saja karena ini adalah bayangan cermin, jika tadi kita mendapatkan konfigurasi 2R, maka untuk kasus L ibarat kita akan dapatkan 2S. Demikian pula untuk C nomor 4, jika tadi di asam D ibarat kita memiliki 4S, maka di sini di dalam asam L ibarat kita memiliki konfigurasi 4R. Hal yang sudah lumrah kita ketahui bahwa ketika dua struktur kiral dicerminkan, maka konfigurasinya akan bertukar dari R menjadi S dan S menjadi R. Nah, sekarang bagaimana dengan pusat pseudoasimetrik di C3? Sekarang kita dapatkan jika H diletakkan di belakang, OH akan ada di sini, 2S ada di sini, dan 4R ada di sini. Sesuai aturan prioritas, maka dari OH ke R baru ke S. Maka kita dapatkan lagi-lagi searah jarum jam. Ini yang menarik karena kita perhatikan konfigurasi di sini tetap R. Tidak berubah menjadi S kecil. Ini yang tadi dikatakan bahwa sifat pusat pseudoasimetrik adalah invarian terhadap refleksi pada cermin atau tidak berubah oleh suatu pencerminan. Maka kita peroleh konfigurasi asam L ibarat adalah 2S, 3R, 4R. Kita bisa terapkan penentuan yang serupa dengan ini pada asam silarat. Asam D silarat dicontohkan di sini. Kita bisa bandingkan dengan asam D ibarat yang sudah kita pelajari di slide sebelumnya. Kita lihat konfigurasi di C2 ini sama. Konfigurasi di C4 ini sama. Maka tentu saja asam D ibarat akan memiliki konfigurasi di C2 dan C4 yang sama seperti asam D silarat. Atau sebaliknya asam D silarat akan memiliki konfigurasi C2 dan C4 yang sama seperti asam D ibarat. Nah, yang berbeda hanya di posisi pseudoasimetrik C3 menjadi berubah posisi. Nah, apabila asam ibarat tadi, apabila asam D ibarat tadi sudah kita bahas memiliki konfigurasi 2R, 3R, 4S. Maka dari kemiripan struktur ini kita bisa dengan mudah menentukan bahwa asam D silarat sudah pasti memiliki konfigurasi 2R, 4S. Yang harus kita tentukan tinggal konfigurasi di C3 pseudoasimetrik ini apakah R atau S. Mari kita cermati penentuan konfigurasinya. Jika H dibuat ke belakang, maka kita dapatkan OH di sini, 2R di sini, dan 4S di sana. Kita peroleh rotasi berlawanan arah jarum jam, sehingga notasinya adalah 3S. Nah, Anda perhatikan bahwa ketika operasi yang bekerja, operasi simetri yang bekerja bukan suatu pencerminan, melainkan pertukaran dua buah ligan, OH dari kanan menjadi ke kiri, H dari kiri menjadi ke kanan, maka sebagaimana lazimnya kita menukar dua ligan, konfigurasi akan bertukar dari R menjadi S atau S menjadi R. Sehingga kita dapatkan konfigurasi asam silarat adalah 2R, 3S, 4S. Dengan catatan bahwa konfigurasi pusat pseudoasimetrik berubah oleh pertukaran dua ligan. Nah, kita lanjutkan pembahasan lagi. Bagaimana dengan asam L silarat? Nah, asam L silarat ini juga bisa kita tentukan konfigurasinya merujuk pada asam L ibarat. Karena asam L ibarat itu memiliki, sudah kita tetapkan sebelumnya konfigurasinya 2S, 3R, dan 4R, maka kita bisa dengan mudah menentukan dari operasi ini, konfigurasi asam L silarat akan menjadi 2
S3, S dan 4R. 2S karena konfigurasinya sama dengan L di barat, 4R juga karena konfigurasinya sama, sementara 3S kecil ini karena konfigurasinya berlawanan dengan L di barat. Nah, bagaimana pada asam arabinarat? Kalau kita lihat di sini ada asam D arabinarat. Apa yang menarik di sini? Dari pembahasan sebelumnya, kita sudah mengetahui jika OH di nomor 2 ini ke sebelah kiri, konfigurasinya 2S. Sementara jika OH di nomor 4 ini ke kanan, maka konfigurasinya juga 4S. Maka di sini atom C nomor 3 mengikat dua buah ligan yang bukan hanya sama konstitusinya, melainkan juga sama konfigurasinya. Atau dengan kata lain, kedua ligan di C2 dan C4 itu identik. Sehingga atom C nomor 3 ini tidak lagi memenuhi unsur kiralitas karena dia tidak lagi mengikat 4 ligan yang berbeda. Sehingga di dalam kasus ini C3 akiral. C3 bukan lagi pusat pseudo asimetrik. Sehingga tidak boleh kita menuliskan atom karbon ini sebagai perpotongan garis tegak dan garis mendatar, karena dalam proyeksi Fischer ketentuannya adalah hanya karbon kiral yang boleh digambarkan seperti ini. Maka strukturnya harus kita ubah proyeksi Fischer-nya menjadi seperti berikut ini. Dan hanya dua atom yang perlu kita tetapkan konfigurasinya. 2S dan 4S. Tentunya, jika kita merujuk asam L arabinarat, kita tinggal mencerminkan saja struktur itu. Dan kita akan dapatkan konfigurasinya 2R, 4R. Perhatikan di sini bahwa atom C3 menjadi akiral pada asam arabinarat yang pasangan enantiomernya adalah kiral. Sementara tadi pada kasus asam ribarat dan asam silarat, yang keduanya adalah bentuk meso, C3 itu menjadi pusat pseudo asimetrik dan dia kiral. Itulah yang dimaksud dengan pusat pseudo asimetrik ini kiral jika dia stereomernya akiral. Tetapi dia akan menjadi akiral jika dia stereomernya kiral. Dengan menggunakan pendekatan yang sama seperti asam arabinarat, kita dapat peroleh bahwa asam liksarat juga konfigurasi C2 dan C4-nya sama-sama R, sehingga C3 ini akiral. Sehingga penulisannya sebagai berikut. Dan yang unik di sini adalah ketika C3 ini menjadi akiral, maka kedua struktur asam liksarat menjadi berkonfigurasi sama seperti asam arabinarat. Jadi sebetulnya asam liksarat sama dengan asam arabinarat. Jadi bukan dua pasang enantiomer, melainkan hanya sepasang enantiomer. Nah, dari penjelasan tadi, maka dapat kita ringkaskan sebagai berikut. Asam 2,3,4 trihidroksiglutarat memiliki dua buah bentuk meso yang akiral, yaitu asam ribarat dan asam silarat. Dan dia memiliki sepasang enantiomer yang kiral, karena asam arabinarat sama dengan asam liksarat. Pada asam ribarat dan silarat, terdapat pusat pseudoasimetrik di C3, karena secara kebetulan bidang simetri pada bentuk meso melewati atom tersebut. Pada kedua stereoisomer tersebut, atom C3-nya menjadi kiral. Sementara pada asam arabinarat atau liksarat, karena dia sama, atom C3 ini menjadi akiral dan bukan pseudo asimetrik.
Baik, mudah-mudahan Anda sudah cukup jelas apa yang dimaksud dengan pusat pseudo asimetrik, karena ini hal baru bagi kalian yang belum pernah ditemui di kimia organik 1 ataupun 2. Maka mudah-mudahan kalian bisa memahami, bisa membedakan pusat stereogenik yang umum, yang selalu viral, dan pusat stereogenik yang kadang viral, kadang viral. Baik, sekarang kita lanjutkan ke istilah berikutnya, yaitu ada epimer, ada anomer, dan efek anomer. Kita akan bahas satu persatu. Epimer adalah dia stereomer yang berlawanan konfigurasi hanya pada salah satu dari 2 atau lebih pusat stereogenik yang dimiliki suatu molekul. Misalkan di sini ada struktur kolestanol, ada struktur koprostanol. Kedua senyawa ini berbeda hanya pada pusat stereogenik di C5. Kolestanol konfigurasinya 5S, sementara koprostanol konfigurasinya 5R. 8 pusat stereogenik yang lain sama konfigurasinya antara kolestanol dan koprostanol, dan bisa Anda coba sendiri menentukan konfigurasi mutlaknya. Epimer lazim kita kenal pada struktur gula. Misalnya kita tahu gula galaktosa adalah epimer di atom C4 dari glukosa, D-glukosa. Artinya D-glukosa dan D-galaktosa hanya berbeda konfigurasi di C4. Demikian pula D-manosa misalnya, hanya berbeda di C2, maka dia adalah epimer di C2 dari D-glukosa. Silahkan Anda membaca kembali kuliah karbohidrat di kimia organik 2 atau kuliah di kimia biologis nantinya pada kurikulum 2020 untuk melihat jenis-jenis gula dan coba Anda temukan contoh-contoh lain epimer pada gula tersebut. Epimerisasi adalah proses interkonversi dari epimer satu ke epimer yang lainnya. Dan itu proses yang lazim dalam tubuh yang dikatalisis oleh tentunya enzim-enzim, bukan secara kimiawi. Ini adalah contohnya bagaimana UDP glukosa diubah menjadi UDP galaktosa. Anda perhatikan yang berbeda hanya jika di sini OH-nya ekuatorial ke bawah pada glukosa, maka OH di sini aksial ke atas pada galaktosa. Selanjutnya kita akan lihat apa itu anomer. Jadi anomer itu bisa diastereomer glikosida, hemiaseta, atau bentuk siklik yang pasti dari suatu gula. Dan dia berbeda konfigurasi hanya pada C1 kalau untuk aldosa, C2 untuk ketosa. Misalkan di sini kita punya gula aldosa. Saya tidak akan mengulang lagi di sini bagaimana mengidentifikasi gula aldosa atau gula ketosa pada struktur Howard. Anda dianggap telah menguasainya di kuliah kimia organik 2. Dan nanti Anda bisa membacanya lagi jika Anda sudah lupa dengan hal itu. Nah, di sini misalnya untuk alfa di sini mengarah ke bawah, beta mengarah ke atas. Itu berlaku jika gulanya adalah gula D. Tahu dari mana gula D pada proyeksi Howard? Anda bisa baca kembali kuliah kimia organik 2, yaitu ketika CH2OH di sini mengarah ke atas. Kalau CH2OH di sini mengarah ke bawah, maka dia adalah gula L. Dan ketika di gula L, maka anomer alfa adalah yang ke atas. Anomer beta adalah yang ke bawah. Pelajari kembali bagaimana pembentukan proyeksi Howard dari proyeksi Fischer, dan bagaimana anomer alfa
Dan beta ditentukan juga oleh sifat gulanya sebagai gula D atau gula L. Nah, terkait dengan sirop kimia, kita mengenal ada istilah efek anomer atau anomeric effect. Apa itu? Intinya secara termodinamik, gugus polar yang terikat pada karbon anomerik akan lebih menyukai berada di posisi aksial. Di sini, atom gugus polar tersebut adalah atom Br. Dan ini adalah karbon anomerik, atau yang sering kita sebut karbon glikosidik. Nah, Br aksial ternyata lebih stabil daripada Br ekuatorial. Ini tentunya tidak lazim, karena kita ketahui bersama bahwa konformasi ekuatorial itu biasanya lebih stabil daripada aksial. Namun pada kasus gugus polar terikat pada karbon anomerik yang terjadi adalah sebaliknya. Gugus itu akan lebih stabil berposisi aksial ketimbang ekuatorial. Mengapa bisa terjadi demikian? Maka saya akan bahas terlebih dahulu mulai dari apa yang ditunda pembahasannya pada pertemuan pertama tentang efek gauge. Karena efek anomer nantinya akan berhubungan dengan efek gauge. Saya akan jelaskan terlebih dahulu apa itu efek gauge. Jadi di pertemuan pertama Anda sudah membahas contoh efek gauge itu adalah pada 1,2 difluoroetana. Tapi sekarang kita bahas secara umum pada 1,2 dihaloetana. Ternyata kalau 1,2 difluoro, artinya halogennya adalah F atau fluorin, ternyata lebih stabil konformer gauge ketimbang konformer anti. Sementara untuk atom halogen lainnya, Cl, Br, dan I, terjadi hal yang normal. Konformer anti lebih stabil daripada konformer gauge. Yang dimaksud dengan efek gauge adalah ketika konformer gauge secara tidak lazim lebih stabil daripada konformer yang anti. Nah, mengapa bisa terjadi anomali ini? Kita harus mengkajinya dari 3 hal yang berhubungan dengan interaksi Lewis atau interaksi non-Lewis. Yaitu ada efek hiperkonjugasi, ada efek sterik, dan efek elektrostatik. Ya, apa itu? Kita akan bahas terlebih dahulu efek hiperkonjugasi. Di sini diperlihatkan gambar sebelah kiri itu adalah ketika F saling anti. Dan tadi kita sudah pelajari bahwa ini kurang disukai. Yang lebih disukai adalah ketika F gauge dengan F lainnya. Anda perhatikan jika F di sini ada pada bidang semua dan saling anti, maka di sini F dengan F di sini adalah saling gauge. Nah, pada saat berada dalam konfigurasi, pada saat berada dalam konformasi gauge, terjadi interaksi hiperkonjugatif anti-periplanar. Anda sudah tahu apa itu anti-periplanar pada saat di pertemuan pertama, dan di sini akan dicontohkan bagaimana posisi anti-periplanar itu mirip dengan pada saat membahas mekanisme E2. Jadi, ketika terbentuk keadaan anti-periplanar seperti ini, jadi H dengan F di sini saling anti-periplanar, maka CH di sini bisa mengalami interaksi hiperkonjugatif dengan orbital anti-ikatan dari ikatan CF. Di sini CH sebagai homonya, dia akan kaya elektron, dan akan bisa menyumbangkan elektronnya membentuk hiperkonjugasi dengan orbital sigma bintang pada CF yang tuna elektron. Hiperkonjugasi inilah, jadi hiperkonjugasi dari sigma CH ke sigma bintang CF,
itulah yang menstabilkan konformer Gauss dibandingkan dengan konformer anti. Interaksi ini sangat kuat pada 1,2 difluoroetana, tapi lebih lemah pada dihaloetana yang lain. Itu ada hubungannya dengan elektronegativitas fluorin yang luar biasa tinggi. Sehingga energi orbital sigma bintang atau LUMO-nya menjadi lebih rendah. Oleh karena itu, sumbangan elektron dari HOMO sigma CH ke LUMO sigma bintang CF menjadi lebih mudah karena energi yang dituju lebih rendah posisinya. Mengapa semakin elektronegatif energi itu semakin rendah? Tentunya berkaitan dengan muatan inti efektif dari fluorin dan juga berkaitan dengan persamaan yang sudah kita kenal di fisika dasar sebagai V sama dengan kaki 1/2 per R. Di situ nanti Anda bisa melihat bagaimana kaitan antara interaksi muatan inti efektif dari fluorin dan elektron yang akan disumbangkannya. Silahkan coba Anda telusuri bagaimana hubungan tersebut sehingga semakin elektronegatif orbital anti ikatan menjadi lebih rendah. Nah, pada 1,2 dihaloetana lainnya, konformer Gauss kurang disukai. Hal ini disebabkan karena hiperkonjugasi dari sigma CH ke sigma bintang CX itu menjadi lebih lemah. Kita tahu tadi karena sigma bintang CX ketika X-nya bukan F, itu tidak cukup rendah untuk dijangkau oleh HOMO dari sigma CH. Namun ini bukan faktor utamanya. Faktor utama kurang disukainya konformer Gauss tentunya apa yang sudah lebih dulu kita kenal di kuliah kimia organik 1, yaitu pertama faktor sterik. Karena F ukurannya kecil, maka dia tidak bermasalah di posisi Gauss. Tapi ketika Cl, Br, apalagi I yang sangat besar, tentunya posisi berdekatan pada konformer Gauss menjadi suatu kendala tersendiri. Nah, selain itu, pada posisi Gauss juga terjadi tolakan dipol-dipol antara ikatan CX. Jadi CF-CF dengan CF-CF kita tahu ikatannya polar. Maka karena ikatannya polar terjadi tolakan dipol-dipol ketika keduanya berdekatan. Nah, interaksi elektrostatik ini juga menjadi faktor yang menyebabkan konformer Gauss itu kurang disukai. Dan interaksi ini akan semakin besar tentunya kalau pelarutnya adalah pelarut yang polar. Seperti yang akan kita lihat nanti di slide berikut. Nah, selain karena faktor kurang disukainya konformer Gauss, 1,2 dihaloetana juga menyukai konformer anti. Itu karena apa? Karena di posisi anti itu bisa terjadi hiperkonjugasi yang lain, yaitu hiperkonjugasi yang melibatkan HOMO dari sigma CX ke LUMO dari sigma bintang CX. Nah, tentunya kalian bisa mencoba menggambarkan seperti apa hiperkonjugasi itu, merujuk pada contoh gambar hiperkonjugasi sebelumnya. Nah, penjelasan selanjutnya kita lihat pada kasus 2 halo fluoroetana. Kalau tadi 1,2 dihaloetana. Sekarang 2 halo fluoroetana. Jadi salah satu atomnya F, sementara X-nya yang kita ganti dari F ke Cl ke Br ke I. Tentunya kalau X-nya F sudah kita bahas tadi bahwa konformer Gauss lebih stabil daripada anti. Nah, rupanya meskipun atom ini diganti F, bukan lagi X, tetap terjadi yang anti lebih stabil daripada yang Gauss. Yang ini menunjukkan bahwa efek Gauss itu merupakan signature atau kekhasan dari 1,2 difluoroetana. Namun,
ada sedikit perbedaan. Kita lihat bersama-sama bagaimana perhitungan energi bebas konformasi relatif secara komputasi yang didapatkan dengan menggunakan keempat dua halo fluoroetana tersebut. Dikaji bagaimana jika konformernya Gauss dan konformernya anti. Jadi Anda bisa lihat bahwa jika 1,2 di fluoroetana, maka yang energi bebas Gibbs-nya lebih rendah, itu adalah yang Gauss. Dan angka dalam kurung ini, persentase konformer Gauss-nya mencapai 78%. Sementara kalau dia adalah kloro, bromo, atau iodo, maka antilah yang lebih stabil. Dengan persentase konformer yang semakin besar seiring dengan ukuran atom yang semakin besar. Yang tentunya semakin besar atomnya, semakin tidak menyukai dalam konformasi Gauss. Yang sedikit berbeda di sini adalah ketika kita bekerja dalam pelarut kloroform yang semipolar, atau pelarut DMSO yang lebih polar daripada kloroform. Maka ada dua yang berbeda di sini, yaitu ketika kita menggunakan kloro dan bromo, ada keadaan ketika justru Gauss menjadi lebih disukai daripada anti. Di sini juga ada Gauss lebih disukai daripada anti, tapi tidak terjadi pada iodin. Ketika iodin, maka anti yang lebih stabil daripada Gauss. Kenapa demikian? Padahal tadi kita tahu ada 3 faktor yang menyebabkan konformer Gauss tidak disukai, yaitu interaksi hiperkonjugasi dari sigma CH ke sigma bintang CF. Kemudian yang kedua adalah sterik, dan yang ketiga adalah interaksi elektrostatik. Nah, terkait dengan interaksi elektrostatik ini, harusnya kalau pelarut semakin polar, interaksi elektrostatiknya harus semakin besar. Tapi yang terjadi di sini tidak demikian. Tentunya ini ada faktor keempat tadi, yaitu adanya interaksi hiperkonjugatif sigma CX ke sigma bintang CX. Jika interaksi ini lebih besar daripada 3 interaksi lain yang tadi tidak menyukai Gauss, barulah konformasi anti akan disukai. Itu yang terjadi pada iodin. Jadi, jika interaksi hiperkonjugatif sigma CX ke sigma bintang CX itu lebih kuat, maka konformasi anti akan disukai. Tapi jika interaksi itu lebih lemah, maka konformasi anti menjadi masih kalah dari tidak disukainya konformasi Gauss. Jadi di sini kita tidak bisa melihat satu faktor tunggal semata hiperkonjugasi saja, sterik saja, atau elektrostatik saja, melainkan ketiga faktor atau keempat faktor, karena hiperkonjugasinya ada 2 macam, itu harus dikaji bersama-sama dan dibandingkan sama lain untuk menentukan mana konformasi yang lebih dominan, anti atau Gauss. Namun secara umum kita bisa simpulkan bahwa pada kasus 1,2 di fluoroetana selalu konformer Gauss yang mendominasi. Sementara pada kasus halogen antara, yaitu klorin atau bromin, kadang-kadang bisa terjadi Gauss lebih stabil daripada anti, meskipun secara umum anti tetap lebih banyak dijumpai daripada Gauss. Sementara untuk iodin, selalu konformer anti yang paling banyak dijumpai, bukan konformer Gauss. Saya juga menugaskan kalian, coba Anda cari bagaimana bisa mendapatkan angka persentase konformer sini dari nilai energi bebas Gibbs-nya, ya. Anda tentu tahu hubungan yang sudah Anda kenal baik dari sejak TPKU, yaitu delta G 0 sama dengan minus RT ln K. Silahkan Anda gunakan itu untuk menentukan persentase konformer tersebut. Nah, kasus ketiga dalam efek Gauss ini yang kita pelajari adalah kasus 2 haloetanol. Jadi yang pertama 1,2 di haloetana, yang kedua tadi adalah 2 halofluoroetana. Sekarang kita bahas 2 haloetanol.
Ada sedikit yang menarik di sini ketika OH yang menjadi gugus, yaitu konformasinya bukan hanya Gauss dan anti saja, melainkan ada banyak konformasi. Di sini kita lihat ada Gauss-Gauss, Gauss-Gauss aksen, Gauss anti, anti-Gauss, dan anti-anti. Seperti apa itu nanti akan ditunjukkan di slide selanjutnya. Namun, yang perlu kita lihat di sini adalah secara konsisten pada atom halogen fluoro, kloro, bromo, maupun iodo, konformasi yang paling stabil adalah Gauss-Gauss atau GG. Dilihat energinya paling rendah, di sana ada persentase konformanya paling tinggi. Seperti apa itu? Mari kita lihat slide berikutnya. Jadi, yang dimaksud dengan Gauss-Gauss adalah, Gauss yang pertama adalah ketika ikatan yang kita tuju adalah XCCO. Ya, XCCO. Kita lihat di sini X mengarah ke kita sebagai pengamat, sementara CO ada pada bidang kertas. Maka CO dan CX ini memiliki sudut dihedral 60 derajat. Masuk kategori Gauss. Nah, Gauss satunya lagi dilihat dari ikatan HOCC. Kalau kita lihat hidrogen di sini ternyata lebih mengarah ke sisi yang sama dengan halogen. Sehingga OH dan CC juga membentuk sudut 60 derajat atau Gauss juga. Di sini pun GG, tapi kita beri GG aksen karena OH-nya bukan mengarah searah dengan CX, tapi berlawanan arah dengan CX. Jadi OH-nya menjauhi kita sebagai pengamat. Kalau Gauss anti, ini tetap Gauss sama seperti di sini. Nah, bedanya hidrogennya OH ini dengan CC di sini 180 derajat. Di sini CO dan CX yang anti, OH-nya Gauss. Makanya antinya itu adalah ini, Gauss-nya adalah itu. Di sini semuanya anti. Nah, ternyata konformasi yang paling disukai adalah yang Gauss-Gauss ini. Ketika hidrogennya mengarah ke sisi yang sama dengan X. Ya. Diduga itu bisa untuk ikatan hidrogen intramolekul karena H dan X kita tahu bisa berikatan hidrogen secara intramolekul. Tapi kita tahu juga bahwa ikatan hidrogen itu efektif hanya kalau H dengan F. Jika H dengan Br, Cl, atau I tidak terlalu signifikan. Nah, jadi ada faktor lain sebetulnya yang mendorong kenapa hidrogen ini suka sekali ke sisi yang sama dengan CX, yaitu untuk menghindari tolakan antar pasangan elektron bebas yang dimiliki oksigen ini dan X. Kalau misalnya kita punya di sini, H-nya mengarah ke dalam atau H-nya mengarah ke situ, maka pasangan elektron bebas di sini akan menjadi berdekatan dengan pasangan elektron bebas pada X, dan itu yang menyebabkan destabilisasi karena ada tolakan antar pasangan elektron bebas. Jika Anda tertarik untuk mengkaji lebih lanjut secara komputasinya bagaimana membandingkan konformasi-konformasi ini, Anda bisa merujuk ke jurnal yang tercantum di slide ini. Nah, setelah kita bahas apa itu efek Gauss yang ternyata berhubungan dengan efek hiperkonjugasi, berhubungan dengan efek sterik, dan berhubungan dengan interaksi elektrostatik, nah kita akan melihat kasus khusus efek Gauss pada kasus anomer tadi. Mengingatkan kembali, efek anomer adalah ketika ada gugus polar berada pada karbon anomerik, maka gugus polar itu lebih suka berada di posisi aksial ketimbang ekuatorial. Nah, ini terjadi pada sistem kita sebut sistemnya XCYC, jadi ini X, C, Y, C. Dengan X dan Y, dalam ini Br dan O, itu adalah heteroatom dengan pasangan elektron bebas. Maka sekarang kita fokuskan, kita coba buat proyeksi Newman, jika kita melihat ikatan CO ini dalam sistem BrCOC ini. Maka kita akan dapatkan
ketika BR-nya aksial seperti ini, inilah proyeksi Newman-nya. Jadi BR kita dapatkan ke arah bawah, lalu ikatan ini ke samping sini CHOH, dan hidrogen ekuatorialnya ada ke arah sana. Jadi sini adalah hidrogen. Nah, ini kita lihat di sini. Nah, terus masuk ke oksigen. Jadi di sini C yang ini, C anomerik di sini sebagai karbon proksimalnya, sementara oksigen itu sebagai karbon distalnya. Nah, ketika oksigen sebagai karbon distal, maka kita lihat oksigen hanya mengikat satu gugus saja ke sini, dan gugus ini adalah sesisi dengan CHOH ini. Maka kita gambarkan gugus itu ke situ, CHOH, CH2OH. Nah, slot yang lain atau domain elektron yang lain akan diisi oleh sepasang PeB dan juga sepasang PeB di sini. Jadi ada dua pasang elektron bebas dari oksigen. Nah, di sini kalau BR-nya aksial. Kalau BR dan H ini bertukar posisi menjadi BR-nya ekuatorial dan H-nya aksial, akan didapat seperti ini. Nah, apa yang terjadi? Ketika BR-nya itu aksial, maka BR itu hanya berinteraksi tolakan PeB dengan sepasang PeB. Jadi tolak-menolak hanya terjadi dengan sepasang PeB dari atom oksigen. Namun jika BR-nya ada di sini, di ekuatorial, dia akan bertolakan dengan dua pasang elektron bebas dari oksigen. Padahal tadi sudah kita lihat pada saat belajar konformer GG atau Gauss-Gauss, bahwa tolakan PeB itu tidak disukai. Jadi dengan menempatkan BR ada di posisi aksial, kita telah meminimumkan tolakan PeB pada atom BR dan PeB pada atom oksigen dengan menempatkan BR itu di posisi aksial. Ketika BR ada di posisi ekuatorial, tolakan itu menjadi semakin besar sehingga secara anomali kita dapatkan bahwa BR aksial justru lebih stabil daripada BR ekuatorial jika terikat pada karbon atom. Baik. Mudah-mudahan cukup jelas dengan pembahasan efek Gauss dan efek anomer ini. Karena memang materi-materi yang diajarkan di pertemuan ketiga ini boleh dikatakan banyak hal baru. Tadi Anda menemukan pusat pseudo-asimetrik sebagai satu hal baru. Sekarang kita bahas lagi efek Gauss dan efek anomer sebagai hal yang baru. Mudah-mudahan penjelasan tadi dapat dipahami. Kita lanjutkan sekarang ke rumus stereokimia atau stereoformula atau space formula. Jadi, bagaimana kita menggambarkan suatu struktur dengan menyatakan stereokimianya. Jadi kalau di kimia organik 1 kalian kenal ada rumus garis, rumus papat, ada rumus lengkap. Nah, rumus-rumus itu tidak menggambarkan stereokimia. Apa yang dimaksud dengan rumus stereokimia? Tentunya harus tergambar jelas, apakah misalnya dia tindih atau silang, apakah dia R atau S, apakah dia E atau Z, harusnya tergambar di rumus stereokimia tersebut. Hal ini tentunya tidak sederhana karena kita tahu stereokimia itu merupakan sifat 3 dimensi. Sementara kita menggambarkan struktur kimia dalam bidang 2 dimensi. Jadi rumus stereokimia sebetulnya adalah menggambarkan sesuatu yang 3 dimensi dalam bidang 2 dimensi. Maka dari itu ada 2 cara, yaitu menggambarkan secara perspektif atau menggambarkan proyeksi pada bidang kertas. Nah, yang pertama rumus perspektif atau space formula adalah gambaran stereokimia suatu molekul berupa tinjauan dari arah yang sesuai. Jadi kita tidak mengubah-ubah ikatan, semua tetap kita gambar, tidak ada ikatan yang kita hilangkan, semua ikatan kita gambar, tapi kita orientasikan supaya semua ikatan itu terlihat. Yaitu dengan cara meninjaunya dari arah pandang yang sesuai. Ini beda dengan rumus proyeksi. Kalau rumus proyeksi, kita menghilangkan 1 atau 2 ikatan dalam struktur itu karena kita proyeksikan ke bidang kertas. Ke bidang kertas atau bidang slide atau bidang apapun.
Sehingga dari objek 3 dimensi berubah menjadi 2 dimensi. Kita lihat jenis-jenisnya. Yang pertama, IUPAC menamainya proyeksi kuda-kuda. Meskipun sebenarnya ini ada suatu rumus perspektif kuda-kuda atau sawhorse. Jadi rumus perspektif dari ikatan-ikatan pada 2 atom karbon yang bersebelahan. Anda sudah pernah menggambarkan ini di kimia organik 1, yaitu ketika misalnya menggambarkan silang atau menggambarkan tindih, Anda gambarkan ikatan yang Anda tinjau, ikatan yang sedang Anda lihat, itu Anda miringkan secara dalam bentuk garis diagonal. Lalu di ujung kiri bawah ditempati oleh atom proksimal. Sementara ujung kanan atas ditempati oleh atom distal. Ya, jadi di sini kita masih menggambarkan seluruh ikatannya secara lengkap. Tidak kita proyeksikan. Maka ini merupakan contoh rumus perspektif. Dengan memiringkan struktur, kita bisa melihat keseluruhan objek itu dengan tergambar stereokimianya. Dalam hal ini yang satu silang, yang lainnya tindih. Nah, kita juga memiliki apa yang namanya proyeksi Newman. Nah, kalau ini benar rumus proyeksi. Karena ikatan-ikatan pada 2 atom karbon bersebelahan di sini tidak tampak lagi karena dia terproyeksi pada bidang kertas dengan menggunakan bantuan lingkaran. Jadi kalau Anda perhatikan kalau struktur yang ini, yang kanan ini, itu kan ikatannya masih tergambar semua. Nah, kalau ini ikatannya ada yang hilang, maka dia terproyeksi ke bidang. Nah, jadi struktur, Anda tentunya sudah tahu dengan baik proyeksi Newman ini. Struktur kita tinjau sepanjang ikatan di antara 2 atom fidusial. Lalu ikatan-ikatan di antara kedua atom fidusial tersebut kita gambar sebagai proyeksi ke bidang kertas. Dalam hal ini adalah yang saya tunjuk ini adalah 2 atom fidusial ini yang saling bertumpuk. Terus ikatan dari atom proksimal yang depan itu bertemu di pusat lingkaran yang menggambarkan atom itu. Jadi kita lihat 3 ikatan ini dari A, dari B, dan dari C bertemu di atom proksimal. Sementara ikatan dari atom distal yang belakang itu akan terproyeksi seolah-olah berada dari belakang lingkaran itu. Jadi D, E dan F tidak digambarkan bertemu di titik ini karena dia berasal dari sisi belakang atau sisi distal. Saya kira Anda sudah mahir dalam menggambarkan proyeksi Newman ini sehingga penjelasan ini bisa dipahami dengan baik. Selanjutnya kita kenal ada proyeksi Fisher atau lengkapnya disebut proyeksi Fisher-Tollens. Ini juga suatu rumus perspektif. Karena apa? Kita lihat semula ikatannya seperti ini, jadi 2 mengarah ke kita dan 2 mengarah ke belakang. Lalu kita gambarkan menjadi sebuah perpotongan garis mendatar dan garis tegak. Mari kita lihat. Jadi ikatan-ikatan yang digambarkan tegak dalam hal ini ikatan dari karbon chiral ke A dan dari atom karbon stereogenik ke A, stereogenik ke C. Itu digambarkan di garis tegak. Artinya dia mengarah ke belakang atau di bawah bidang proyeksi. Sementara ikatan ke B dan ikatan ke D yang digambarkan sebagai ikatan mendatar atau horizontal, artinya dia mengarah ke kita atau berada di atas bidang proyeksi. Jadi ketika menggambar Fisher seperti ini, sesungguhnya ini yang digambarkan. Ya. Terus perpotongan garis tegak dan garis mendatar adalah pusat stereogenik. Maka di contoh sebelumnya tadi saat menerangkan pusat pseudo-asimetrik saya katakan bahwa jika bukan pusat stereogenik tidak boleh kita gambarkan sebagai perpotongan 2 garis. Dan harus kita tuliskan atom-atomnya seperti biasa. Karena yang tidak dituliskan lambang kimianya hanya atom di perpotongan 2 garis tadi. Dan atom C1 lazimnya ditulis di atas. Anda pernah mengenal itu ketika menggambarkan struktur gula. Gugus CHO atau aldehida selalu dituliskan di sebelah atas.
Nah, proyeksi lainnya adalah proyeksi zigzag. Nah, di sini memang semua ikatan digambarkan secara utuh. Tetapi supaya kedua ikatan tampak sebagai objek stereokimia, maka kita proyeksikan OH ini mengarah ke kita dengan menggambarkan pasak penuh atau full wedge. Sementara satunya lagi kita gambarkan dengan pasak aksir atau dash wedge, yang artinya dia menuju ke dalam atau menjauhi kita sebagai pengaman. Jadi ikatan OH dan H di sini kita proyeksikan untuk menunjukkan geometri tetrahedral dari karbon di pusat stereogenik ini. Ada aturan yang harus ditaati dalam menggambarkan proyeksi stereokimia ini, yaitu bahwa yang pertama, ini rantai utama harus digambarkan zigzag pada bidang kertas. Substituen itu yang ditunjukkan ke atas atau ke bawah dari bidang itu. Jadi saya ulang, yang merah ini yang pink ini digambarkan sebagai garis zigzag pada bidang, dan substituen-substituen yang digambarkan dengan pasak itu ditunjukkan ke atas atau ke bawah bidang. Sebetulnya ada berbeda-beda, ada perbedaan antara berbagai literatur mengenai nama proyeksi ini. Di sini disebut proyeksi zigzag. Namun kalau kita merujuk buku Eliel, rumus ini disebutnya rumus pasak atau rumus pasak terbang. Sementara rumus zigzag itu adalah jika pada karbon stereogenik atom hidrogennya tidak digambar. Jadi kalau kita hilangkan hidrogen, nah itu baru didapat rumus zigzag. Nah, kita sepakati di sini bahwa kita akan menggunakan istilah rumus pasak kalau diminta menggambarkan lengkap seperti ini. Tetapi kita akan menggunakan istilah rumus zigzag jika atom-atom H pada pusat stereogenik tidak digambarkan. Itu menjadi kesepakatan bersama dalam kuliah ini. Nah, ini hal yang sering kali diabaikan oleh mahasiswa, yaitu bagaimana cara menuliskan struktur pasak yang benar. Kita sepakati bahwa kalau nanti di kuliah ini Anda tidak menaati aturan ini, maka meskipun yang Anda gambarkan itu benar, akan disalahkan. Jadi, pertama, ikatan pada bidang itu harus bersudut 109,5 derajat satu sama lain. Sementara pasak penuh dan pasak aksir harus berdekatan letaknya. Pasak penuh dan pasak arsir tidak boleh bersudut 90 derajat atau 180 derajat, atau tidak boleh saling berhadapan. Dan ikatan pada bidang harus zigzag. Ini sudah kita bahas tadi, sudut 109,5 derajat jika pusat stereogeniknya tetrahedral. Kita lihat contoh-contohnya. Ini ya, jadi Anda lihat sudut yang pada bidang sudutnya harus 109,5 derajat. Sementara pasak digambarkan berdekatan satu sama lain. Pada bidang 109,5, pasak berdekatan. Semua digambarkan seperti itu. Untuk yang ini ada kekeliruan, dia ini tuh terbalik. Jadi Anda lihat gambarnya tadi sama ya. Jadi seharusnya yang ini tuh arsirnya di depan, pasak penuhnya di belakang. Nah, ini menarik bahwa Anda tidak salah jika menggambarnya begini. Artinya pasak arsir Anda malah gambar ke depan, pasak penuh ke belakang. Karena penggambaran Anda tidak mengubah maknanya. Bahwa yang arsir ini sebetulnya ke belakang dan yang penuh ini ke depan. Jadi gambarnya diperbolehkan. Yang utama adalah dua ikatan pada bidang itu harus 109,5 derajat. Dan pasak tidak boleh berdekatan dan pasak harus berdekatan satu dengan yang lain. Sehingga contoh ini salah. Karena meskipun sudut ini 109,5, sudut ini tidak berdekatan.
Jadi pasak di sini tidak berdekatan, tapi pasaknya berjauhan, yaitu sudut 109,5 juga. Kesalahan di sini adalah pasaknya berhadapan. Padahal tadi pasak tidak boleh bersudut 180 derajat. Selain itu, ikatan pada bidang di sini 180 derajat. Padahal pada bidang harus zigzag dan harus 109,5 derajat. Ini contoh lagi yang ini yang sering Anda lakukan salah, yaitu menggambar seperti ini. Ini juga salah karena pasaknya berjauhan, tidak berdekatan. Di sini malah yang di bidang berdekatan, pasaknya berjauhan. Tidak boleh juga pasaknya identik, sama-sama arsir, sama-sama penuh, atau pasaknya hanya salah satu, yang lain tidak digambar. Seperti ini salah. Penggambaran seperti ini hanya boleh dilakukan kalau Anda menggambarkan cincin yang rumit. Misalnya steroid, sehingga Anda mau tidak mau menggambarkan cincinnya tetap dalam bentuk garis biasa, tinggal hidrogen yang keluar dari cincin itu atau gugus yang keluar dari cincin itu Anda gambarkan penuh atau arsir. Ini juga contoh-contoh yang salah, ini karena saling berhadapan, ini karena sudut 90 derajat pasaknya, ini juga karena saling berhadapan. Jadi diingatkan kembali, dalam bidang sudutnya harus 109,5, pasak harus berdekatan satu sama lain, tidak boleh berhadapan, tidak boleh 90 derajat. Aturan-aturan itu wajib ditaati. Dan penggambaran zigzag itu mutlak pada bidang kertas. Maka Anda lihat ini di sini ketika menggambar ini zigzagnya tetap terjaga tapi diposisikan secara diagonal. Ya, jadi tolong perhatikan. Dan hal lain yang juga harus diperhatikan adalah mulai dari ikatan, disitulah ikatan membesar. Dari sini kecil menjadi besar, kecil menjadi besar. Bukan sebaliknya, besarnya di sini kemudian menjadi kecil. Itu juga seringkali diabaikan oleh mahasiswa. Mudah-mudahan setelah melihat ini, kalian bisa menggambarkan rumus pasak dengan tepat. Aturan lain yang tadi sudah saya katakan, kecuali dalam struktur multi cincin yang rumit, maka dua ikatan pada bidang kertas, satu pasak penuh dan satu pasak arsir, sebaiknya digambarkan secara lengkap. Nah, jadi ini juga sebenarnya memang diperbolehkan pasak begini, tapi akan lebih baik kalau dua-duanya ikatan digambarkan. Nah, pasak hanya pada struktur datar, maka tidak boleh Anda menggambar pasak pada suatu konformasi kursi. Karena kursi bukan suatu objek datar, tapi sudah menggambarkan tetrahedral zigzag tadi. Jadi salah besar kalau Anda menggambarkan pasak pada struktur kursi. Tapi juga salah kalau Anda tidak menggambarkan pasaknya pada struktur cincin planar. Jadi kalau struktur planar kita gambarkan pasak. Karena pasak itu yang menjadikan dia, jadi pasak itu untuk menunjukkan yang di posisi tidak sebidang. Tapi kalau struktur cincinnya sudah tidak sebidang atau sudah tidak planar, maka pasak jangan digunakan lagi, karena Anda menggambarkan yang tidak sebidang pada sesuatu yang tidak datar, itu akan membingungkan. Nah, terakhir dalam pembahasan video kali ini, kita akan melihat bagaimana rumus stereokimia yang satu diubah menjadi rumus stereokimia yang lain. Misalnya, bagaimana mengubah proyeksi Fischer ke proyeksi Newman, contohnya. Kita lihat. Pada proyeksi Fischer, ini yang perlu diingat baik-baik, semua pusat stereogenik digambarkan dalam konformasi tindih. Jadi kalau Anda menggambar seperti ini Fischernya, ketika Anda posisikan dalam rumus kuda-kuda tukang kayu, Anda akan dapatkan, ini adalah CH2OH-nya ke bawah, lalu OH dan H, maka H dan OH di sini saling tindih dengan HO dan H di sini. Jadi HOH tindih dengan H tindih dengan OH seperti digambarkan di sini. CHO-nya kemudian ke bawah. Jadi gambar Fischer itu setara dengan konformasi tindih. Padahal lazimnya kita menggambarkan Newman dalam konformasi silang. Oleh karena itu, Anda harus lakukan rotasi dulu pada ikatan tunggal di sini. Anda putar, misalnya di sini CH2OH-nya Anda pindah ke atas sehingga menjadi silang dengan CHO, sehingga otomatis posisi H dan OH di sini menjadi
bertukar, menjadi berputar, ikut berputar, sehingga sekarang posisinya ketika di-Newman-kan, H dan H ini sesisi. OH dan OH ini menjadi sesisi. Beda dengan Fischer-nya, kalau Fischer-nya H dan OH ini berseberangan, kan, bersilangan. Jadi OH di sini dan OH di sebelah sana. Kalau di sini menjadi sesisi. Itu tidak lain karena ketika dalam Fischer, dia berkonformasi tindih. Tapi ketika dalam Newman, dia berkonformasi silang. Yang dalam hal ini adalah kebetulan gauge atau synklina. Gambar ini adalah gambar dari gula L-treosa yang kita bisa tentukan konfigurasinya menjadi 2R dan 3S, 2,3,4 trihidroksibutanal. Ini adalah nama IUPAC-nya. Anda harus bisa menentukan konfigurasi R dan S pada Fischer, ataukah pada kuda-kuda, ataukah pada Newman. Anda juga harus bisa mengubah dari Newman menjadi ke Fischer, atau Fischer menjadi Newman seperti contoh ini. Semua prinsipnya adalah Fischer konformasinya tindih, harus Anda ubah menjadi silang untuk menjadi Newman. Newman awalnya silang, bisa saja diberikan awalnya sudah tindih, maka Anda tinggal ubah ke Fischer yang selalu tindih. Kita akan juga mempelajari bagaimana mengubah proyeksi Fischer menjadi proyeksi zigzag. Tipsnya adalah garis tegak pada proyeksi Fischer itu akan menjadi bentuk zigzag pada rumus zigzag tadi. Sebagaimana kita sepakati, yang dimaksud rumus zigzag adalah ketika hidrogen tidak digambarkan pada pusat stereogenik. Sementara ketika hidrogen digambarkan di sini, maka kita mendapatkan rumus pasak atau rumus pasak terbang. Nah, jadi kita lihat garis tegak dari CHO sampai dengan CH2OH, itu yang kita gambarkan zigzag di sini. Nah, lalu H dan OH ini kita gambarkan dengan pasak pada karbon-karbon stereogenik yang sesuai. Di dekat CHO, OH ini kita akan mengarah ke depan, seperti ini. OH ini sebetulnya berlawanan posisinya dengan OH pertama pada Fischer. Tapi karena pada proyeksi Fischer konformasinya tindih, sementara pada proyeksi zigzag, pada rumus zigzag bentuknya silang, konformasinya silang, maka OH ini menjadi sesisi dengan OH pertama. Ketika masuk ke karbon stereogenik berikutnya, maka tidak ada pertukaran lagi karena sudah kembali sama, tindih lagi, bukan lagi silang. Maka jika OH-nya sesisi, akan tetap sesisi. Jika berlanjut ke yang berikutnya, maka tindih diubah lagi menjadi silang. Maka OH yang tadinya sesisi akan menjadi berlawanan sisi. Singkatnya, patokan kita adalah pada karbon yang pertama ini, dia ke arah depan. Maka kalau pada karbon berikutnya harus diubah. Kalau tadinya berlawanan, jadi sesisi. Tapi pada karbon berikutnya tidak diubah. Yang tadinya sesisi, tetaplah sesisi. Di akhir, diubah lagi. Yang tadinya sesisi menjadi berlawanan sisi. Tentunya ada banyak cara, setiap orang punya cara masing-masing untuk membayangkan pengubahan dari Fischer ke zigzag tadi. Cara yang tadi saya sampaikan adalah cara yang saya gunakan untuk mengubah dari bentuk datar Fischer menjadi bentuk zigzag. Bagaimana menempatkan OH-OH-nya. Kalau rumus pasaknya sudah kita tetapkan secara benar, maka rumus zigzag tinggal menghilangkan atom-atom H-nya saja. Seperti dicontohkan di sini. Jadi kunci utama adalah bagaimana menempatkan OH-OH ini di pasak yang benar. Pasak penuh atau pasak arsir, merujuk bahwa ketika Fischer berubah menjadi zigzag, maka Fischer itu seluruhnya tindih. Nah sekarang pada rumus pasak menjadi seluruhnya silang. Atau kalau kita patokannya pada salah satu karbon stereogenik, awalnya silang, selanjutnya tindih, selanjutnya silang. Nah, silahkan Anda pakai cara yang mana yang membantu Anda.
cara lain yang bisa membantu untuk memeriksa apakah struktur Anda ini sudah benar atau belum adalah Anda tentukan konfigurasi mutlak dari seluruh atom di sini, RSRR, maka di sini pun Anda harus dapatkan RSRR. Jika Anda sudah mendapatkan yang cocok, berarti Anda sudah menggambarkan dengan posisi pasak yang benar. Gambar ini adalah ilustrasi dengan menggunakan pemodelan atau menggunakan seolah-olah ada pengamat yang sedang melihat bagaimana zigzag diubah menjadi Fisher atau sebaliknya Fisher berubah menjadi zigzag. Bagi Anda yang lebih nyaman mempelajari dalam bentuk ini, silahkan Anda menggunakannya juga. Nah, sekarang kita akan menggunakan soal latihan. Tentukan konfigurasi mutlak dari setiap pusat stereogenik pada rumus zigzag A ini. Lalu ubahlah menjadi proyeksi Fisher. Sementara yang kedua, tentukan konfigurasi mutlak dari setiap pusat stereogenik pada posisi Newman B ini. Lalu ubahlah menjadi rumus pasak. Nah, kita kerjakan satu persatu. Pertama, kita tentunya sudah tahu caranya mengubah, menentukan konfigurasi di sininya. Jadi di sini OH prioritas tertinggi pertama, CHO prioritas tertinggi kedua, dan COH ini prioritas tertinggi ketiga. Jadi dia adalah R. Dan kebetulan di sini hidrogen sudah mengarah ke belakang, maka R tetap R. Di karbon nomor 3, OH nomor 1, prioritas keduanya adalah ini, prioritas ketiganya adalah ini. Maka dia S, dan karena OH-nya ke belakang, dia S. Sementara di sini, OH tertinggi pertama, lalu CHOH ini, kemudian CH2OH. Maka tampaknya R, tapi karena di sini OH-nya yang ke belakang, hidrogen yang ke depan, maka kita lawankan menjadi S. Sehingga konfigurasi ini adalah 2N, 3S, dan 4S. Bagaimana ini kita ubah menjadi proyeksi Fisher? Tentunya kita sepakat bahwa CHO sampai dengan CH2OH itulah yang menjadi garis tegak. Jadi paling atas adalah CHO, paling bawah OH. Nah, kemana OH di sini? Tentunya kita sesuaikan, dia harus berkonfigurasi R juga. Maka R itu akan terjadi jika OH-nya mengarah ke kanan di sini. Maka akan didapatkan R. Maka karena di sini sesisi pasak penuh ketemu pasak penuh, maka kita lawankan menjadi yang tadinya sesisi ini menjadi berlawanan sisi karena dari silang berubah menjadi tindih. Tapi ketika di arsir ini karena yang pertama dan yang ketiga ini sudah saling tindih, maka OH ini tetap di posisi berlawanan dengan OH pertama. Maka inilah proyeksi Fisher dari proyeksi rumus zigzag tersebut. Jadi kalau saya menggunakan patokan karbon ini, karbon berikutnya harus dilawankan, karbon berikutnya tidak dilawankan, demikian seperti selang seling. Ini dapat Fisher. Nah, sedangkan untuk nomor 2, kita memiliki proyeksi Newman yang berkonfigurasi dan konformasinya silang, dan diminta mengubahnya menjadi rumus pasak. Maka kita akan lebih mudah kalau menggunakan bantuan kuda-kuda tukang kayu dan membentuk kita buat ke kuda-kuda tukang kayu sehingga kelihatan ikatannya, baru kita ubah menjadi pasak. Maka kita akan dapatkan jika kita ubah itu seperti kuda-kuda tukang kayu, lalu ikatan di sini kita ubah jadi pasak. Inilah proyeksi rumus pasak yang didapatkan. Jadi COH, jadi mata kita dari depan sini COH, mata kita melihat dari sini ke arah sana. Itu COH-nya ke atas, lalu OH ke sana dan H ke sana, maka H sesisi dengan OH, Cl sesisi dengan H. Lalu kita lihat COH sampai CH3, itulah yang membentuk zigzag. Jadi zigzag itu disusun oleh atom-atom fidusial yang membentuk sudut torsi. Tentunya tidak hanya ini rumus pasak yang bisa kita gambarkan. Kita bisa melakukan pembalikan pada struktur ini, kita flip secara vertikal, kita dapatkan ini. Atau kita flip secara horizontal, kita dapatkan demikian. Atau dari struktur hasil ini kita flip lagi, dan setelah kita flip lagi, kita dapatkan juga ini.
Semua ini menggambarkan rumus pasak yang sama. Anda bisa cek konfigurasinya bahwa yang mengikat karboksilat adalah R dan yang mengikat kloro adalah S. Hati-hati, biasanya mahasiswa suka keliru menetapkan konfigurasi yang karbon ini. Kenapa? Karena mereka lupa ada Cl di sini. Jadi Anda lihat di sini OH adalah prioritas tertinggi pertama. Lalu bukan COH. Meskipun C mengikat 3O, satu rangkap kita anggap 2O dan satu tunggal O, ya 3O. Di sini C-nya mengikat H, mengikat C, dan mengikat sebuah Cl. Karena Cl itu nomor atomnya lebih besar daripada O, maka meskipun jumlahnya hanya satu, dia mengalahkan prioritas COH. Sehingga di sini OH adalah yang tertinggi pertama, lalu Cl, lalu COH. Yang tampak adalah S, tapi karena di sini OH-nya ke belakang, H-nya ke depan, maka dia menjadi R. Banyak mahasiswa yang salah menetapkan konfigurasi ini sebagai S karena menganggap COOH dengan 3O lebih tinggi prioritasnya daripada CHCl yang hanya mengikat satu buah Cl. Padahal dalam aturan prioritas CHIP yang diperhatikan adalah nomor atom. Massa atom baru dilihat ketika kasusnya adalah isotop. Dan itu akan kita jelaskan di pertemuan selanjutnya. Demikian materi pertemuan ketiga kali ini telah tersampaikan dengan baik. Mudah-mudahan dapat dipahami dan membantu kalian memahami stereokimia senyawa organik. Terima kasih.